Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi konsep VCT dan konseling bagi ODH serta perilaku beresiko. VCT atau Voluntary Counseling and Testing merupakan kegiatan sukarela untuk melakukan tes darah HIV yang didahului konseling. Ada 3 unsur pokok VCT, yaitu sukarela, konseling, dan tes darah. VCT adalah kegiatan konseling yang menyediakan layanan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan antiretroviral atau ARV, dan memastikan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS yang bertujuan untuk perubahan perilaku ke arah perilaku lebih aman dan sehat. Adapun tujuan dilakukannya VCT ini yaitu untuk menyediakan dukungan psikologis seperti dukungan yang berkaitan dengan kesejahteraan emosi, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua yaitu mencegah penularan HIV dengan menyediakan informasi tentang perilaku beresiko seperti seks aman atau penggunaan jarum suntik bersama. Yang ketiga yaitu memastikan pengobatan yang efektif sedini mungkin, termasuk alternatif pemecahan berbagai masalah. Bimbingan konseling dalam Islam terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan surah Yunus ayat 57 ini menjelaskan tentang kandungan Al-Quran mengenai pelajaran, obat, petunjuk bagi para pemeluknya, serta akan mendatangkan rahmat berupa karunia dan kasih sayang yang mengarah pada bentuk dan proses konseling. Selanjutnya adalah sasaran voluntary counseling and testing. Jadi, konseling ini ditujukan untuk mereka yang sudah terinfeksi HIV dan keluarganya, mereka yang akan dites HIV, mereka yang mencari pertolongan karena melakukan tindakan beresiko pada masa lalu, dan mereka yang tidak mencari pertolongan akan tetapi beresiko tinggi. Sasaran konseling dalam VCT adalah memberikan kesempatan klien mengenali dan mengekspresikan perasaan mereka, memberi informasi tentang narasumber atau lembaga yang dapat membantu kesulitan dalam berbagai aspek, membantu klien menghubungi narasumber atau lembaga yang dimaksud, membantu klien memperoleh dukungan dari jaringan sosial, membantu klien mengatasi kesedihan dan kehilangan, memberikan advokasi pada klien untuk mencegah penyebaran infeksi, meningkatkan klien atas hak hukumnya, membantu klien memelihara kendali atas hidupnya, dan membantu klien menemukan arti hidupnya. Yaitu prinsip dari VCT ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu sukarela atau tanpa paksaan. Yang kedua, kerahasiaannya terjamin. Yang ketiga itu harus dengan konseling. Yang keempat, tidak boleh dilakukan secara diam-diam, harus dengan persetujuan si pasien tersebut. Selanjutnya yaitu model pelayanan VCT ini. Model VCT ini terdiri dari mobile VCT dan statis VCT. Model VCT dilakukan dengan 5 pendekatan, yaitu yang pertama layanan mandiri, yang kedua layanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, yang ketiga sektor swasta, yang keempat tes di rumah, yang kelima layanan VCT melalui jangkauan masyarakat. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam VCT terbagi menjadi 3, yaitu konseling pre-tes HIV, tes HIV, dan konseling pasca tes HIV. Pada tahap konseling pre-tes HIV, konselor akan menjelaskan mengenai HIV dan AIDS, cara penularannya, cara pencegahannya, dan periode jendela. Pada tahapan ini, klien harus jujur menceritakan mengenai kegiatan atau perilaku yang berisiko
untuk terkena HIV/AIDS, seperti aktivitas seksual terakhir, apakah menggunakan narkoba suntik atau tidak, dan sebagainya. Pada tahapan ini juga konselor akan menjelaskan manfaat mengenai testing, pengambilan keputusan untuk testing, dan perencanaan atas isu HIV yang dialami. Apabila klien telah setuju untuk dilakukan tes HIV dan telah menandatangani informed consent, maka selanjutnya akan dilakukan tes HIV dengan cara mengambil darah dari pasien dan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Diagnosis HIV ini didasarkan pada ada atau tidaknya antibodi HIV di dalam darah klien. Selanjutnya, apabila tes telah dilaksanakan dan hasilnya telah keluar, maka akan dilakukan konseling pasca tes HIV. Apabila hasil dari tes HIV negatif, maka belum tentu seseorang tersebut tidak terkena HIV, karena bisa saja seseorang tersebut masih berada pada periode jendela. Periode jendela merupakan masa di mana seseorang telah terinfeksi HIV, namun tubuhnya belum membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap HIV tersebut. Maka konselor akan menganjurkan untuk melakukan tes kembali 3 bulan setelahnya. Apabila pada tes pertama hasilnya positif, maka dilakukan tes kedua dan ketiga kalinya. Apabila hasilnya tetap positif, maka konselor akan menjelaskan mengenai fasilitas untuk tindakan selanjutnya. Seperti apabila klien menginginkan terapi ARV atau dukungan dari kelompok sebaya. Konselor juga akan menjelaskan bagaimana cara hidup sehat dan bagaimana cara untuk tidak menularkannya kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku berisiko. Perilaku yang mempunyai risiko penularan HIV/AIDS ini yang pertama, penggunaan jarum suntik yang bergantian untuk menyuntik narkoba dan bersama dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Bila kita menggunakan jarum suntik yang sama, kemungkinan besar darah orang lain akan masuk pada aliran darah kita. Selanjutnya yang kedua, hubungan seks tanpa kondom. Hubungan seks anal melalui dubur paling beresiko dan lapisan dubur sangat tipis. Lapisan tersebut sangat mudah rusak saat berhubungan seks. Kerusakan tersebut, virus HIV akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, hubungan seks pada vagina. Lapisan kulit vagina lebih kuat dibandingkan dengan lapisan dubur, tetapi tetap berisiko terhadap infeksi. Risiko penularan yang meningkat bila ada radang atau infeksi vagina. Pasangan yang dimasukkan paling berisiko, namun tetap ada risiko pada pasangan yang memasukkan. Pada seks anal atau vagina, ada kemungkinan HIV dapat memasukkan penis melalui luka yang terbuka dan melalui lapisan yang lembab. Itulah yang tadi penjelasan voluntary counseling dan testing dan perilaku berisiko yang sempat kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.